tidak pernah ada problem, tidak ada kebencian sama Bu Elsa gitu. Cuma mungkin saat itu karena ibu kaget, ya kan, terus tiba-tiba meruak beritanya kemana-mana ya Bu. Itu memang gitu Bu. Jadi memang begitu kita post, upload langsung kemana-mana beritanya. Gitu. Jadi mungkin ibu juga dalam keadaan shock, trauma ya Bu ya. Traumatik nggak sih Bu? Iya. Traumatik kan, sampai nggak bisa makan. Sampai sekarang. Ini nggak bisa makan nih? Iya. Terusin aja Bu. Lumayan kita guru. Biar langsing. Iya langsing. Enggak, tapi maksudnya gini loh, terlepas dari kemarin itu cuma misunderstanding aja. Miskom. Selalu saya honestly ya, saya nggak ada secara pribadi ada benci atau apa. Nggak ada. Itu kan kejadian insiden aja. Ibu kalau sama Melanie Ricardo nggak benci? Nggak ada. Jujur, ibu bencinya sama siapa? Nggak ada benci. Kompor. Pancing lagi. Ya semua kan di Pancing ya Bu? wartawan kan bilang kan saya insiden itu. Saya menjelaskan pada waktu itu kenapa sedih ya, saya merasa sendirian waktu itu sendiri, jadi sedih banget gitu. Iya. Ibu, tapi saya mau nanya nih Bu, pas ibu pulang kan ibu pasti ketawa joget sama kita. Ya, Pas saya pulang ibu gimana sih? profesional. Tapi sebenarnya itu udah sedih. Oh, jelas lah. Nah, tapi saya selalu, karena ini teman saya nggak mau merusak acaranya dan saya merasa aman. Katanya waktu itu kan saya ingat benar ya, Hotman bilang ini yang jelek-jelek, yang kasar-kasar jelek ya, gue nggak suka. Di situ saya seneng, sehingga saya mau menyelesaikan acara itu. Nah, besok paginya begitu saya lihat berita itu, maki-maki itu kan jadi teringat lagi. Orang ngirim-ngirim itu kalau diputer, lu bisa rasain deh gimana. Tapi jadi bukan saya nggak ada yang manas-manasin, tapi karena berita itu orang-orang pada bilang gue settingan ya. Nggak settingan. Enggak lah Bu, nggak settingan. Bilangin dong. Enggak lah. Itu bukan settingan, memang shock banget. Kalau settingan mah mana mungkin gue sakit. Iya. Berarti Ibu kemarin sakit apa? kan saya ada mah, jadi kalau stres asam lambungnya naik, muntah dan itu terus menerus. Terus sering sedih, keluar air mata gitu. Asin nggak Mel? Seiring waktu ya selesai. Semoga bisa memaafkan Bu. Kan kalau kata orang bule bilang forgive and forget ya Bu. Supaya dalam hidup ini kita berjalan tuh nggak bawa beban ya Bu ya. Karena saat kita benci sama orang, sebenarnya bukan orang lain yang bawa beban, kita yang capek bawa beban tiap hari. Jadi saya mendoakan semoga Ibu Elsa fokus aja supaya Ibu Elsa sehat dalam karir pengacaranya 36 tahun sebentar lagi bisa selalu menjadi berkat. Ya kemarin itu udahlah Bu, kita nggak bisa, we cannot change things in the past. Yang udah terjadi di belakang kan udah nggak bisa. Sekarang yang penting Bu Elsa kan viral, ya kan? Bisa dimanfaatkan Bu, bikin kosmetik, bikin kafe, jadi hal yang positif berkabut banyak. Kita urusannya kan hukum, biar ibu dan pengacara sebagai dia pengacara nggak perlu dibela-bela. Jadi kan beliau udah pengacara, biar mereka berurusan sendiri. Kalau sama abang, ya ntar gue kilik-kilik lah, abang kan tahu sendiri, ya kan? Udah kayak baby sharknya gue. Kita ngomong sama abang, karena abang juga orangnya hatinya baik kok. Dia cuma orang menutup-nutup aja, maksudnya orang emang orang Batak sama kayak gue lah gitu. Tapi hatinya baik abang. Mudah-mudahan kalau ada tempat, ada kesempatan bisa perbaikan. Gue mah senang semuanya berdamai, supaya semuanya orang-orang yang kita sayang ini sehat. Bro, sehat bro? Temukan kayaknya sekarang? Berdasarkan surat dari Kejaksaan Tinggi nomor 7707 tanggal 28 September 2019 akan melimpahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan kasus penganiayaan di mana tersangkanya adalah Christian Topo Kuhata alias Chris Hatta. Dengan dikeluarkannya surat dari Kejaksaan Tinggi P21, maka tugas dan tanggung jawab penyidik Polda Metro Jaya akan dialihkan dan diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Jadi untuk perkara ini adalah penganiayaan berat sesuai dengan pasal yang diatur dalam KUHP, pasal 351 KUHP, ya. Itu yang dilakukan dalam berkas perkara penyidikan. Yang menilai berat ringannya itu bukan daripada kondisi korban, tapi perbuatannya ini, ya, perbuatan tersangka ini, dan itu nanti hakim yang lebih tahu memutuskan nanti dalam proses persidangan. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Chris, gimana Chris? Gimana Chris? Matengin sampai persidangan ya, matengin terus ya. Kasih jalan dulu. Tapi yakin Kondisinya gimana, Chris? Tapi perdamaian itu gimana Chris? Kami akan mengajukan nanti ke kejaksaan permohonan penangguhan penahanan, dan kedua perlu juga kami sampaikan bahwa Chris selaku dalam hal ini terlapor dan sekarang tersangka yang akan dilimpahkan ke kejaksaan telah melakukan atau mengirim surat ke beberapa lembaga yang ditujukan kepada Kapolri untuk mohon perlindungan hukum atas dirinya, karena dia merasa sebagai orang yang dilaporkan telah melakukan upaya perdamaian, telah melakukan upaya-upaya terbaik untuk diselesaikan perkara ini, namun pihak kepolisian masih tetap melakukan upaya tahap kedua atau P21. Terkait dengan perdamaian, disinilah yang kita sangat menyesali atas proses lamanya pihak-pihak tertentu untuk melakukan upaya setelah perdamaian. Seyogyanya ini langsung segera melakukan pencabutan. Seyogyanya harus segera melakukan upaya agar perkara ini dinyatakan selesai, karena korban sudah merasa sudah tidak menjadi korban lagi. Korban sudah merasa sudah dipenuhi hak atau keinginannya sesuai dengan kesepakatan atau perdamaian yang telah dituangkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik Anthony maupun Chris dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya. Permohonan perlindungan hukum yang ditujukan kepada Kapolri. Lalu di sini surat ini berisi tentang curahan hati Chris Hatta selama masa tahanan, dan ini sudah kita lakukan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Ketua Ombudsman, Ketua Komisi 3, dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, seperti itu. Dan ini sudah dicap semuanya. Semoga ada perlindungan hukum dan tegaknya keadilan. Ya mungkin emang jalannya Chris naik P21, walaupun mungkin kita kemarin ada perdamaian, ada pokoknya tahulah media kenapa kita niat baik perdamaian, dan ada juga pokoknya, tapi ternyata dia naik P21 ya. Sebagai orang tua kecewa nggak sih? Ya kecewa ya. Itu iya karena asap sih. Jadi aku waktu itu udah di dalam pesawat, terus habis itu balik lagi, terus ya udah balik lagi karena emang asap. Jadi kita kan lebih ya nggak boleh ngeluh juga karena emang dicangkat siapa yang mau ya. Jadi kalau misalnya dipaksa berangkat juga pasti ada sesuatu yang nggak diinginkan. Itu cuma ditunda berapa jam gitu. Saya kira berangkat kok. Cuman yang besok ke Sampit itu mereka masih yang khawatir banget karena di Sampit itu asapnya paling parah. Jadi aku nggak tahu kayak gimana nanti tanggal 22 besok. Lihat hal itu, aku miris sih kalau lihat di media sosial gitu, kayak apa ya, aduh nggak bisa komen sih, kepingin ngebantuin kesana tapi nggak tahu, cuman bantuin doa aja. Kita mendoakan juga agenda
kebakaran hutan dan lahan. Saudara-saudara kita di Papua ini tadi kita doakan semua, semoga kita menjadi bangsa yang lebih baik saja. Sebetulnya tidak ada agenda yang lain. Tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita, terus juga bagaimana kita menyikapi agar kita tidak terpecah belah, terutama dalam menghadapi beberapa ujian-ujian ini. Kita gunakan justru kesempatan ini untuk bersatu padu dan membantu untuk pemulihan karhutla ini, juga pemulihan pasca saudara-saudara kita di Papua. Kita juga sangat khawatir mengenai kasus-kasus korupsi yang menimpa bangsa ini. Kita berdoa saja, karena kita sama-sama sekarang mengharapkan adanya, semualah rakyat Indonesia mengharapkan ada perbaikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.